Selanjutnya bab kelima itu tentang tindak pidana ekonomi yang masuk kepada tindak pidana khusus. Mengenai keberadaan undang-undang hukum pidana di luar kodifikasi KUHP dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa adalah sesuatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyaknya delik-delik yang terpencar di luar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain adanya persoalan sosial, adanya perubahan sosial yang secara cepat berubah-ubah, sehingga perubahan-perubahan ini perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Di mana hukum kan sebagai sosial kontrol masyarakat ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa kenapa munculnya hukum pidana khusus ini, artinya masyarakat itu dari hari ke hari berubah. Sementara hukum untuk hal perubahan-perubahan yang dilakukan masyarakat itu belum ada, sehingga perlu agar ini cepat terjadi, maka perlu undang-undang yang lain yang dibuatkan untuk mengaturnya lebih khusus seperti itu, maka masuk kepada hukum pidana khusus. Nah, itu saja yang membedakan dengan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini sebenarnya ada dasarnya pada hukum pidana umum, namun karena manusia ini perilakunya berubah-berubah sehingga deliknya itu tidak ada di dalam hukum pidana umum, maka perlu ada pengaturan undang-undang yang baru untuk delik yang khusus ini. Makanya disebut dengan hukum pidana khusus. Kemudian yang kedua, kehidupan modern semakin kompleks sehingga di samping adanya peraturan hukum atau pidana berupa unifikasi yang tahan lama dari KUHP, diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer, yang lebih kontemporer. Kemudian yang ketiga, pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata tata negara, terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengasihi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian, dan seterusnya. Misalnya sekarang itu ada pinjol ya, dulu kan nggak ada pinjaman online. Sementara pinjaman online ini sangat berbeda seperti itu ya. Bentuk terornya juga berbeda-beda, bentuk penagihannya, sehingga menyebabkan rusaknya psikis orang yang meminjam ini. Nah, itu nggak ada di dalam KUHP karena dulu nggak ada pinjol-pinjol, sekarang sudah ada pinjol. Nah, antara kita undang-undang hukum pidana dengan tindak-tindak pidana itu tersebar di luar kita undang-undang itu sendiri, terdapat hubungan melalui ketentuan umum dalam buku KUHP, yaitu pada pasal 103, di mana bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab ke-8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam pidana kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain atau tidak dihukum. Ya. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi terdapat sejumlah ketentuan yang berbeda dari hukum pidana umum yang tercantum dalam KUHP. Yang pertama itu perbedaannya percobaan pelanggaran, begitu pula pembantu melakukan pelanggaran dihukum. Ini percobaan dan membantu melakukan dihukum seperti delik selesai sekalipun dalam penjelasannya dikatakan dapat dikurangi dengan sepertiga. Badan hukum dapat dihukum. Orang yang turut melakukan turut serta di luar negeri juga dihukum. Karena misalnya pinjol itu rupanya kemarin itu pinjol itu aplikasinya atau penggeraknya itu bukan di Indonesia, tapi adanya di luar negeri. Kemudian adanya pidana tambahan yang lebih banyak, termasuk tindakan tata tertib, kemungkinan perampasan barang bergerak yang tidak berwujud, seperti saham misalnya ya. Dan dapatnya dihukum tersangka yang telah meninggal dunia dengan merampas barang bukti. Nah, nanti kalau pidana ekonomi ini orang yang sudah meninggal dia masuk ke kekhususan ini ya. Karena nanti bisa dirampas peninggalannya, ya, maksudnya hartanya. Dan dapat dihukum orang yang tidak dikenal melalui peradilan in absentia. Adanya lembaga shiking atau pembayaran sejumlah uang ke kas negara di luar acara sebagai ganti kerugian yang diderita negara karena delik ekonomi itu. Kemudian dapatnya dirampas barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, walaupun ditegaskan bahwa perampasan demikian tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga yang beriktikat baik akan terganggu karenanya. Nah, tindak pidana ekonomi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 yang berbunyi, nanti silahkan dibaca sendiri.
Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 ini ada 3 golongan tindak pidana ekonomi. Yang pertama, tindak pidana yang disebut dalam pasal 1 butir 1E, yaitu tindak pidana yang sudah ada sebelumnya berlaku undang-undang darurat ini, tetapi yang oleh undang-undang darurat ini dijadikan sebagai tindak pidana ekonomi. Kemudian undang-undang tindak pidana ekonomi dalam pasal 1 ke 1 telah menyebutkan ordanati geschorenterlede corderen, ya itu bahasa Belanda. Nah, kemudian badan hukum sebagai pelaku tindak ekonomi juga sudah bisa dikenakan pidana. Pidana yang dapat dikenakan dalam ayat 1 pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ditentukan bahwa jika suatu pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, satu perseroan, satu perserikatan, atau satu yayasan, maka tuntutan pidana lakukan dan hukum pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukumnya, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin. Nah, silakan dibaca ya yang tidak disebutkan di dalam kitab undang-undang yang umum. Di situ sudah ada dalam kitab undang-undang, ada di dalam undang-undang darurat ekonomi, seperti itu.